dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan mengedukasi tentang penyakit menular seksual. Sebelumnya, boleh tahu ini dengan kakak siapa? Kakak Anila. Sebelumnya Kak Anila tahu penyakit menular seksual apa enggak? Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, lebih jelasnya penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual baik secara vaginal, oral, maupun anal. Penularan penyakit ini bisa tertular melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian antara beberapa orang juga bisa menularkan penyakit. Kemudian ada beberapa penyebab penyakit menular seksual, yaitu bakteri seperti Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, dan Neisseria gonorrhoeae. Terus kemudian ada virus seperti human papillomavirus atau yang disebut dengan kutil kelamin, terus human immunodeficiency virus atau yang disebut dengan HIV. Kemudian ada parasit yang menyebar melalui cairan tubuh. Jenis-jenis penyakit seksual yaitu ada sifilis. Penyakit sifilis yaitu penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin dan mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit tetapi mudah menular. Terus yang kedua ada PM gonorrhoeae. Gonorrhoeae ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kondisi ini juga banyak orang kenali, yaitu kencing nanah, karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis dan vagina. Kemudian ada Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim pada pria. Infeksi ini menyerang saluran urin di penis. Chlamydia juga merupakan penyebab utama radang panggul dan kemandulan pada wanita. Kemudian ada kutil kelamin. Kutil kelamin yaitu penyakit yang terjadi akibat virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit tidak menimbulkan rasa sakit tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Kemudian ada HIV atau disebut dengan human immunodeficiency virus. Ini menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini akan menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS. Terus yang terakhir ada herpes genital yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HCV. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Terus gejala penyakit menular seksual yaitu ada mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, vagina terasa panas dan gatal, terus keputihan abnormal atau pendarahan vagina, terus keluar cairan dari penis, dan buang air kecil terasa menyakitkan. Kemudian ada faktor resiko penyakit menular seksual yaitu melakukan hubungan seks tanpa kondom, memiliki banyak pasangan seksual, mempunyai riwayat PMS, penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan rekreasional, terus menggunakan narkoba suntik dan usia muda. Terus ada beberapa pengobatan penyakit menular seksual yaitu antibiotik dan antivirus. Antibiotik yaitu obat yang diberikan dalam dosis tunggal, bisa menyembuhkan banyak PMS yang terjadi akibat bakteri atau parasit seperti gonorrhea, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Antibiotik harus dihabiskan sesuai resep dokter untuk mencegah resistensi bakteri. Terus
Selain itu penting untuk menghindari aktivitas seksual sampai 7 hari setelah mengonsumsi antibiotik dan luka telah sembuh. Terus antivirus ini obat bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran infeksi virus seperti kutil kelamin dan HIV. Terus ada beberapa pencegahan penyakit menular seksual, diantaranya hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang, rutin menjaga kebersihan vagina, terus selalu menggunakan pengaman atau menggunakan kondom latex poliuretan baru dengan benar dan sebelum melakukan tindakan seks apapun. Terus mendapatkan vaksinasi sebelum berhubungan seks agar mencegah beberapa jenis penyakit penular. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Terus sudah sekian edukasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apabila pasien memiliki penyakit itu, apakah pasangannya juga terinfeksi? Kemungkinan besar juga terinfeksi. Oleh karena itu pasangan juga harus melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang bertujuan untuk memutus siklus penularan dan mencegah kekambuhan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kalau tidak ada, apakah bisa disebutkan pencegahan penyakit menular seksual tadi? Tidak berkontak dengan pasangan, terus menggunakan kondom, menjaga kebersihan vagina, terus juga melakukan vaksinasi. Sudah, itu aja. Tidak ada lagi. Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.